Nah, tanpa disadari, apa yang dilakukan oleh beliau saat ini secara tidak langsung akan membongkar aib kepentingan Anies di Jakarta selama ini. Lagi dan lagi, dinasti Anies di DKI hancur lebur. Heru Budi rombak BUMD DKI setelah Transjakarta, kini PT Jaklingko. Orangnya Anies di DKI rontok satu persatu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ketika sekarang jajaran direksinya dirombak, ini tentu keputusan yang luar biasa. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali mencopot beberapa pimpinan di badan usaha milik daerah BUMD DKI Jakarta. Yang terbaru adalah jajaran direksi PT Jaklingko Indonesia. Setidaknya ada 5 orang di PT Jaklingko yang dicopot mantan wali kota Jakarta Utara itu pada Senin 6 Maret 2023 kemarin. Corporate Secretary and Legal Division Head PT Jaklingko Indonesia, Kevin Haikal berujar, perombakan dilakukan berdasarkan pada keputusan para pemegang saham atau KPPS di luar rapat umum pemegang saham atau RUPS yang digelar Senin kemarin. Berdasarkan hasil KPPS, Muhammad Kamaludin dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia. Selain Muhammad Kamaludin, terdapat sederetan jajaran PT Jaklingko yang juga dicopot dari jabatannya. Para jajaran tersebut adalah Suryawan Putrahia selaku Komisaris Utama, Widi Amanasto selaku Komisaris, Muhammad Hanif Aris Setianto selaku Direktur Keuangan, serta Endro Raharjo selaku Direktur Teknik. Kemudian berdasarkan KPPS, terdapat 2 orang baru yang mengisi jajaran PT Jaklingko Indonesia, yakni Mega Indahwati Natangsa Tarigan yang diangkat menjadi Direktur Utama dan Fajar Darmawan yang diangkat menjadi Direktur. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Jaklingko, Mega Tarigan bukan sosok baru di transportasi. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Railway Operation Division Head PT MRT Jakarta, Perseroda. Sama seperti Mega Tarigan, Fajar Darmawan juga bukan orang baru di dunia transportasi, khususnya terkait pengelolaan keuangan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Group Head of Finance PT Moda Integrasi Jabodetabek atau MITJ pada periode 2015 sampai 2020. Fajar juga pernah menjabat sebagai Head of Accounting and Financial Control PT MRT Jakarta. Setidaknya sudah ada banyak pimpinan di BUMD DKI Jakarta bidang transportasi disebut dekat dengan Anies Baswedan yang dicopot Heru Budi sejak menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober 2022. Tapi saya pikir itu adalah keputusan yang tepat bagi keberlangsungan BUMD DKI Jakarta. Sebab dengan digantinya orang-orangnya Anies, saya yakin kinerja badan usaha milik Pemprov DKI itu akan lebih efektif, akuntabel, dan mampu memberi keuntungan bagi Pemprov DKI. Sekaligus, PJ Heru telah mempreteli warisan Anies yang tak menjadi benalu bagi BUMD DKI Jakarta. Terlebih, selama ini kita sadari Anies memang tengah membangun dinastinya di Pemprov DKI. Tapi apa? Gagal total setelah Heru menjabat. Inilah yang kemudian saya sebut tindakan tegas Heru Budi termasuk menampar bolak-balik muka Anies tanpa henti. Di saat dosa-dosa Anies pasca menjadi gubernur terkuak ke publik, Heru Budi juga mempreteli satu persatu orang-orang kepercayaan Anies di DKI. Dan sikap Heru Budi ini mirip dengan Presiden Jokowi yang kerap tidak menjawab serangan dari lawan politiknya dengan frontal. Heru Budi juga demikian, serangan pendukung Anies itu memang tidak perlu diberi respon lewat kata-kata, melainkan dengan kerja. Dan terbuktikan betapa saktinya Heru Budi yang baru menjabat 5 bulanan, tapi bisa menggerus prestasi Anies yang 5 tahun menjadi gubernur. Apalagi cara Anies menempatkan orang-orangnya di BUMD DKI juga menjadi sorotan banyak pihak. Layaknya DPRD DKI dan pihak-pihak yang lain, Anies berusaha membangun dinastinya sebelum ia lengser. Seperti menempatkan Muhammad Aprindi sebagai dirut PT MRT, padahal Aprindi tidak pernah bekerja di bidang transportasi dan bukan orang yang ikut membesarkan MRT dari awal. Jadi tidak masuk akal kan ketika dia dipilih Anies menggantikan William Sabandar? Maka wajar saja kalau kemudian Heru Budi mempreteli orang-orangnya Anies di BUMD DKI. Karena memang jabatan mereka tak sesuai dengan kapasitas mereka. Bagaimana kalau menurut Anda?
Bu Yani nggak usah lama-lama, Pak Ganjar sudah ngaku semuanya. Tek, kaget. Bu Yani bongkar saja semua yang ada di situ dan sama-sama kita akan cerita. Bahkan angka yang disebutkan itu jelas sekali, 500.000 US dollar. Wow. Setelah Ganjar, beranikah Andi Noya menghadirkan Anies dan Prabowo dengan tema ini? Ditulis oleh Widodo SP dari Siward.com. Persidangannya saya ikuti dan saya menjadi saksi berkali-kali. Orang kalau tidak korupsi itu, Mas, menghadapi apapun tegar. Ketika mengulas soal Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara Double Check dengan host Andi F. Noya yang disiarkan oleh stasiun televisi milik Surya Paloh, ada pembaca berkomentar menarik sehingga mendorong saya untuk melanjutkan tulisan dengan merilis video ini. Noya akan benar-benar teruji bila mengundang yang satu bertemakan kebohongan-kebohongan Anies, satunya lagi keganasan-keganasan masa lalu. Kik opo kowe wani? Saya tulis apa adanya komentar dari pembaca Siward dengan nama Hue Dian Abbas itu. Menarik karena nadanya langsung menantang Andi F. Noya yang bagi sebagian orang dianggap idealismenya agak berkurang. Dengan pertanyaan apakah dengan seizin bos Metro TV, acara yang sama berani menghadirkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto buat di double check atas isu-isu yang santer terdengar di masyarakat soal kedua tokoh tadi. Kalau Andi Noya dan Metro TV mau dianggap fair dan tidak terkesan memburu Ganjar, apalagi dengan tema yang provokatif dan terkesan menuding dosa-dosa Ganjar yang menurut saya agak berlebihan. Apakah Andi berani memburu Anies dan Prabowo dengan tema yang sama ganasnya? Kebohongan-kebohongan Anies agaknya sangat menarik buat dibahas. Juga bisa menjadi pancingan agar pemirsa atau netizen tertarik menonton. Hanya apakah Bang Paloh membolehkan dan Anies berani hadir? Dengan segala keruwetan caranya memberi klarifikasi. Saya kok merasa akan pusing mendengar jawaban-jawaban Anies seandainya dia berani hadir dalam acara itu ya. Bagaimana dengan keganasan-keganasan masa lalu seorang Prabowo? Tema ini menarik juga, apalagi nantinya saat ditanyakan pula alasan Prabowo sujud syukur padahal hanya mendengar bisikan kemenangan palsu. Juga bagaimana kedekatan keluarga Cendana yang sampai sekarang seolah baunya masih menempel di tubuhnya. Dalam waktu 1 atau 2 bulan jika Andi Noya tidak kunjung menghadirkan dua tokoh tadi, berarti sah jika lantas ada menyindir atau menganggap bahwa Andi F. Noya atas izin atau sepengetahuan bos besar Metro TV memang sedang membidik Ganjar Pranowo buat menjebaknya. Meski saya yakin seorang Andi F. Noya tidak punya niatan seperti itu. Mungkin dia sendiri sedang terjebak karena bekerja di stasiun TV yang kini pemiliknya sedang mumet sejak dengan sembrono mengusung Anies Baswedan. Jika semangat jurnalistik dan idealisme Andi masih bagus, plus dia mampu meyakinkan produser hingga pemilik agar mendatangkan Anies dan Prabowo sebagai pelengkap acara, mungkin usulan dalam video ini kalau dilihat bisa coba diwujudkan oleh Andi F. Noya. Ayo Bang Andi, hadirkan mereka dan korek semuanya biar masyarakat mendapat penjelasan seperti yang Ganjar berikan. Wani ora Bang Andi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?